Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita pada materi penghujung bab ketiga, yaitu latihan soal akhir bab. Langsung saja ke yang nomor pertama. Yang pertama, terdapat penghantar berupa kawat lurus yang dialiri arus listrik sebesar 5 ampere jika suatu titik berada pada jarak 20 cm dari kawat tersebut. Besar induksi magnetik yang dihasilkan pada titik tersebut adalah, nah kita coba ilustrasikan untuk mengenai ini tentang kawat penghantar ya, kawat lurus nomor 1. Nah di sini seperti ini, titiknya ada berada pada 20 cm. Ini titiknya di sini. Nah kita diminta untuk mencari kuat arusnya 5 ampere ya, 5 ampere, titiknya 20 cm. Nah jelas kan B pakai rumusan ini, mu 0 I per 2 pi kali A, berarti mu 0 kali I per 2 pi kali A, bahwa B sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, I nya adalah 5 per 2 pi kali A nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2, seperti ini coret ya. Ini dapat 2 kali 5 itu 10, berarti coret saja dengan ini, tinggal 2 ya, berarti sama saja. B sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 7 tambah 2 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti ini ya. Ada enggak di situ? Enggak ada ya? Ada ya, mesti enggak. Kita kalau kayak gini jangan bingung dulu. Ini tinggal kamu convert ke dalam bentuk 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla ya. Jadi tidak selalu bentuk-bentuk yang ada di option jawaban itu selalu dengan sesuai dengan selera apa yang sudah kita perhitungkan. Itu belum tentu. Tapi ada bentuk-bentuk lain yang nilainya sama. Jadi kayak atas bawah ini nilainya sama, 0,5 kali 10 pangkat min 5 dengan 5 kali 10 pangkat min 6 itu sama. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini, cara yang tidak dapat dilakukan untuk memperkecil besar induksi magnetik pada solenoida. Nah, ini dilihat saja untuk solenoida. Rumusannya kan kayak gini. Jadi yang tidak dapat dilakukan untuk memperkecil. Nah, coba kita lihat ya. Menambah jumlah lilitan itu memperbesar. Memperkecil kuat arus ini memperkecil. Nah berarti ini jelas salah. Satu memperbesar, satu memperkecil. B, mengurangi jumlah lilitan itu memperkecil. Memperkecil kuat arus ini juga memperkecil. Ini benar ya. Tapi di sini kan fokus pertanyaannya tidak dapat dilakukan. Coba yang C, menambah jumlah lilitan itu menambah besar, memperbesar kuat arus listrik. Nah jelas jawabannya yang C. Kalau C itu bukannya memperkecil tapi memperbesar semua. Karena apa? Karena hubungannya kan sebanding. Jadi B ya, B itu akan sebanding dengan mu. Kalau tetapan itu kan besarnya tetap ya, sebanding dengan N dan I. Seperti itu. Oke, clear ya. Ini untuk yang nomor kedua, yaitu yang C. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nah ini berarti seperempat lingkaran ya. Yang kita ketahui hanya seperempat lingkaran, tapi kalau di dalam kawat itu bukan seperempat lingkaran, tapi dia adalah seperempat lilitan ya. Seperempat, nah lilitan gitu aja, lilitan. Oke, kita buka untuk selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya, kok nggak ada yang bertanya ya kalian, Pak kok yang dibahas buku Erlangga saja? Ya karena dulu Pak Jul itu sedari SD itu belajarnya. Pak Jul itu SD tahun 1998, pas bertepatan dengan krisis moneter. Jadi pada saat itu Presiden Soeharto itu kemudian karena adanya krisis, kemudian dolarnya naik gila-gilaan.
yang biasanya dolar harganya 3.500 kemudian meroket jadi 19.000. Jadi harga pangan naik ya. Kemudian itulah yang menjadi banyak demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi besar-besaran tahun berapa ya, 1999. Krisis moneternya itu udah mulai dari 97, 98. Puncaknya itu di 99. Nah, itulah alasannya kemudian banyak mahasiswa turun ke jalan demo sehingga menuntut Pak Soeharto turun. Kalian belum lahir itu, belum apa-apa. Jangankan belum ada cetakan itu kalian. Saya yakin itu. Kita ke nomor 3. Tadi gambarnya seperempat lingkaran ya. Kawat berbentuk seperempat lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm dialiri arus listrik sebesar 10 ampere seperti gambar besar induksi magnetik. Nah, karena dia itu bentuknya kan lingkaran ya. Karena bentuknya lingkaran berarti kita pakai rumusan yang ini, bahwa B sama dengan mu 0I per 2A. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan seperempatnya. Iya kan? Tinggal dengan seperempatnya. Maka kita bisa langsung memasukkan. Ini nanti karena walaupun ini tidak ada lilitannya ya, nanti ini juga sama saja, B sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi 2A. Kalau ini kan kasusnya satu lilitan, N-nya kan 1, makanya jadinya seperti ini. Coba kalau lilitannya banyak. Coba kalau seperti halnya tadi, satu lilitannya saja tidak lengkap, seperempat. Berarti kan mestinya kita menulisnya di sini kan seperempat gitu loh. Jadi rumus umumnya dari persamaan lingkaran itu sebenarnya yang ini. Ini karena kasusnya lilitannya 1 gitu ya. Kita masukkan ya. Diketahui jari-jarinya atau A-nya sama dengan 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kuat arus listrik I sama dengan 10 ampere. Seperti itu. Kemudian B-nya, bahwa B itu sama dengan mu 0 kalikan I kalikan N dibagi 2A. Seperti ini. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 10 kali N-nya 1/4 dibagi 2 kali A. A-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret ya. Ini coret dengan ini. Ya kan? Benar enggak ini? Setengah ya. Ini benar kan, setengah ya. Berarti kan sama dengan 0,5 pi. Setengah kan 0,5 pi kali 10 pangkat min 7 plus 2. Ini di bawah min 2 lari ke atas kan jadi positif ya. Berarti B sama dengan 0,5 pi kali 10 pangkat min 5. Kita bisa tulis juga sama dengan 5 pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Selesai. Seperti itu. Dah gitu. Kemudian yang nomor keempat. Nah, ini perlu ketelitian ini. Terdapat kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik I seperti gambar di atas. Arah induksi magnetik di titik A yang dihasilkan oleh kawat tersebut searah dengan, nah ini induksi magnetik ya kan. Induksi magnetik itu kalau dengan aturan tangan kanan ya, itu akan menunjukkan, sebentar, nah ini katakanlah ini adalah kuat arusnya ke atas ya. Ini kan sesuai, ini kan ke atas juga. Titik A nya di sini, di sebelah sekitar sinilah. Nah, berarti kan kayak gini. Sama saja kayak gini. Nah, ya enggak? Nah, telunjuk itu menunjukkan B-nya atau arah induksi magnetiknya B. Ya, ini ya. Ini saya kan kayak gini toh. Nah, ini cuman saya geser, saya searahkan ibu jari ini ke, nah, seperti ini. Iya kan? Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa arah induksi magnetiknya adalah searah ke sana. Berarti kalau ke sana mana? Nah, ini kan
Nah, ini sumbu Z. Sumbu Z positif itu ke sini. Kalau ke belakang sana, itu sumbu Z negatif. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini bell point, arah arusnya ke atas ya. Ini kan yang lancip, arah arusnya ke atas. Pakai kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, karena acuannya itu titik A kan ada di sebelah sana. Ya kan? Masa seperti ini kan nggak mungkin, wong A-nya kan di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Bisa diterima ya ini ya. Bisa diterima mestinya arah arus ibu jari, B-nya ini, gayanya yang ini gayanya ini. Jadi kalau ditanya gayanya, berarti gayanya adalah ke X negatif, karena kan arahnya ke sana, ke kiri. Oke, langsung. Jadi ini tadi jawabannya adalah sumbu Z negatif. 5. 2 kawat panjangnya 1 dan 2 diletakkan pada jarak 10 cm satu sama lain. Tiap kawat dialiri arus listrik sebesar 12 ampere. Jika terdapat titik P yang terletak 4 cm dari kawat seperti gambar di atas, besar induksi magnetik di titik tersebut adalah, nah kita bisa lihat ya, ini berarti kawat berarus. Coba, udah habis. Kawat berarus ya. Ini 10 cm pada P terletak 4 cm dari kawat 1. Ini 4 cm. Berarti saya gambar ulang nomor 5-nya. Mana nih? Aduh, belok. Anggap aja lurus ya. Searah. Ini titiknya. Ini P, ini 4 cm. Ini otomatis kan 6 cm. Ini I1 12 ampere, I2 sama dengan 12 ampere, sama ternyata. Besar induksi magnetik di titik tersebut. Nah, seperti ini otomatis besar induksinya kan sama saja selisih dari masing-masing induksi kawat penghantar 1 dan induksi kawat penghantar 2. Atau kita bisa katakan bahwa B itu sama dengan B1 kurangi B2. B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, ya kan? 2 pi A 1 P dikurangi mu 0 I, ini I1 ya, I2 per 2 pi A 2 P. Tinggal masukkan, mu 0 nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I nya adalah 12 dibagi dengan 2 pi. Ini kan jadi 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Sorry, 4 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 12 lagi per 2 pi kali 6 kali 10 pangkat min 2. Coret saja ini, dapat 2 ya. Dapat 2, coret saja ini dengan ini 2, 6. Berarti otomatis B sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7, min 2 nya pindah ke atas, tambah 2 dikurangi ini, coret dapat 2 coret dengan ini dapat 3, ya kan? 3 coret dengan ini dapat 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 7 tambah 2. B sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini sama, keluarkan 6 kurangi 4, 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Selesai. Ini kasusnya searah loh ya. Oke, berikutnya yang ke-6. Perhatikan gambar berikut ya. Titik P sebidang dengan kawat sejajar seperti gambar di atas. Jika B1 dan B2 merupakan induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh kawat berarus listrik I1 dan I2, maka nah ini titik acuannya kan P gini kan. Nah, berarti sama saja kita bisa menuliskan ya. Ini I1 berlawanan arah. Ini I2
2. Ini titiknya P. Nah, kita lihat aja arah. Nah, kan seperti ini. Ini anggap bell point saya ini arahnya ke sana. Nah, berarti kan kayak gini. Berarti kan masuk di sebelah sini itu kan masuk, iya kan? Masuk. Ya kan? Jadi B1-nya itu masuk. B1 itu kan adalah medan magnetik ya, induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat penghantar 1. Itu masuk ke dalam. Ya kan? Sedangkan yang ini tinggal kita balik. Ini lancip ya. Menunjukkan arah arus, saya balik kayak gini. Nah, berarti kayak gini. Ya kan? Sorry. Ini tangan saya harus gimana nih? Nah, gini. Ini arah arus. Nah, ini kan masuk ke dalam ini. Nah, berarti B2-nya masuknya dari sini. Ini kan juga sama-sama masuk. Berarti di sisi sini kan semuanya masuk. B1 masuk, B2 juga masuk. Tapi di sini adalah keluar. Keluar itu kan biasanya titik-titik ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa B1 masuk dan B2 itu keluar bidang. B1 masuk, nah masuk ini sama-sama masuk ini. Di sini mau kayak gini juga, di sini nanti juga masuk. B2 pada daerah sini itu masuk, yang sini keluar. Seperti itu. Dah, gitu ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang C, arah B1 masuk dan B2 keluar bidang gambar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke berapa? Yang ke-7 ya. Yang nomor ke-7. Yang nomor ke-7. Ini kadangkala harus fokusnya harus ditata lagi ya. Tadi sebelumnya fokusnya malah berubah. Oke, nomor 7. Penghantar berbentuk solenoida yang memiliki jumlah lilitan sebanyak 50 lilitan dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Jika penghantar tersebut menghasilkan induksi magnetik pada ujung solenoida sebesar 6,28 kali 10 pangkat min 4 Tesla, panjang solenoida itu adalah, nah rumusan solenoida ini pakai ujung, berarti BU, pakai yang BU ini. Mu 0N kali I dibagi 2L. Berarti nomor 7 yang diketahui adalah N-nya sama dengan 50, I-nya sama dengan 10 ampere, kemudian B-nya sama dengan 6,28 kali 10 pangkat min 4 ya. Panjang solenoida adalah, berarti yang ditanyakan adalah L. Nah, otomatis sama saja B sama dengan mu 0 kali NI dibagi 2L. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukkan apa yang diketahui, 6,28 kali 10 pangkat min 4 sama dengan berapa nih? 2pi. Nah, ingat ini kan 4pi ya. Kali 10 pangkat min 7. Nah, ini bisa kita tulis pi-nya itu sebagai 3,14 ya. Berarti bisa kita tulis 4 kali 3,14 kayak gini. Dikalikan N-nya, lilitannya adalah 50, dikalikan ampere 10 per 2 kali L. Aduh, ketinggalan 10 pangkat min 7-nya. 10 pangkat min 7. Ini ketinggalan ya ini ya. Nah, ini bisa dihilangkan dengan ini. Dapat 2 ya. Ya kan? Dapat 2, ini tinggal pindah ruas ke kiri, berarti L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 kali 50 kali 10 per 2 kali 2 4 ya, kali 10 pangkat min 4 hilang. Ini nanti jadi ke atas, berarti 10 pangkat min 7 kali ini min 4 tambah ke sana ya, 4 ya, kali 500 sama dengan 500 kali 10 pangkat min 3
Ini hilang, masih ada min 1. Berarti L sama dengan 0,5 meter. Nah, ini kalau mau dijadikan cm kan berarti tinggal kalikan 150 cm. Nah, ini kali 100 kalau mau dijadikan cm. Jadi sama saja 50 cm. Kemudian yang nomor ke-8. Kawat lurus yang dilengkungkan seperti gambar di atas dialiri arus listrik sebesar I besar induksi magnetik di titik P adalah, nah kita lihat terlebih dahulu. Ini 1/4 ya. Ya kan, 1/4 ini. Kok 1/4? 3/4. Ya kan? Berarti ini adalah pakai rumusan lingkaran. Ya kan? Pakai rumusan lingkaran. Berarti sama dengan mu 0 Ni bahwa B 8 ya ini ya. B sama dengan mu 0 Ni per 2A. Padahal N-nya itu kan sama saja 3/4. Berarti sama dengan B sama dengan mu 0 kali 3/4 kali I dibagi 2A. B sama dengan mu 0 kali 3/4 I dibagi kan sama saja, ini kan 2/1 sama saja kali balik 1/2A. Ya enggak? Nah, ini sama saja berapa? Sama saja 3/8 mu 0 I. Ini 1 loh ya, ini mu 0 I per A. 3/8 mu 0 I per A. Ada ya di sini yang B. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ke berapa? Ke 9 ya. Ke 9 ini soalnya. Bentar cari space. Sebelah samping saya sini ya. Dua kawat sejajar yang berjarak 20 cm dialiri arus listrik sama besar dan berlawanan arah. Jika besar gaya tiap satuan panjang yang timbul sebesar 16 kali 10 pangkat min 6, dua kawat sejajar berjarak 20 cm dialiri arus listrik sama besar dan berlawanan arah. Ya kan? Nah, ini sebenarnya mudah ya. Ini hanya masalah gaya perpanjang itu loh. Nomor 9. Kalau saya tulis seperti ini, kita diminta untuk mencari apa ini? Kita diminta untuk mencari arus listriknya ternyata. Berarti ini I1, sedangkan yang ini I2, ini sepanjang 20 cm. Nah, seperti ini. Kuat arus di sini adalah gaya tiap satuan panjang yang timbul. Berarti F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2πA. Nah, F per L-nya berapa? F per R-nya adalah 16 kali 10 pangkat 6. 16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4π kali 10 pangkat min 7 kali, ingat I2, bahwa di situ dikatakan arus listrik sama besar, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I. Berarti kan otomatis I dikalikan I per 2π kali A-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2. Ini hilang, ini dapat 2 ya. Benar ya, dapat 2. Kemudian ini hilang, dapat 10. Ini hilang, dapat min 1, ya kan? Berarti otomatis 16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan I kuadrat kali 10 pangkat min 7. Ini min 1 pindah ke atas, plus 1. 16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan I kuadrat 10 pangkat min 6. Hilang, ya. I kuadrat sama dengan 16. I sama dengan akar 16 sama dengan 4 ampere. Nah, kuat arusnya adalah 4 ampere. Nah, kita lihat bahwa dia berlawanan arah.
Berlawanan arah itu tolak menolak. Berlawanan arah itu adalah tolak menolak. Seperti itu. Oke, clear ya, ada jawabannya. Kemudian yang nomor 10. Yang nomor 10, perhatikan arah gaya magnet F pada kawat berarus listrik yang diletakkan dalam medan magnetik B pada gambar berikut. Nah, ini yang perlu kalian mengerti ya mengenai beberapa definisi ya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama adalah ibu jari ya. Ibu jari itu adalah I. Kemudian jari telunjuk. Jari telunjuk itu sebagai medan magnet. Nah, sedangkan jari tengah sebagai gaya lorennya. Jari tengah itu sebagai gaya lorennya. Berarti kalau ini I-nya kan ke atas ya. Berarti kan kayak gini. Nah, iya kan? Atau kalau misalkan saya mau kayak gini, ini juga boleh nih. Bentuknya kayak gini. Coba ini kan jelas nomor 2 ini. Kuat arus. Kemudian jari sebentar. Ini aku harus muter lagi nih. Sebentar, ini kuat arus jari tengah. Ini salah ya. Terus coba kalau yang ini. Nah, seperti ini. Kayak gini ya. Yang ketiga, kuat arusnya kan ke sana. Nah, seperti ini. Ini juga tidak cocok. Kan kuat arusnya ke sana, berarti mestinya yang ke bawah itu telunjuknya ini B. Mestinya yang ke bawah itu B. Terus F-nya yang ini F ini. Seperti ini. 3 ini jelas salah. Coba saya cross check lagi ya yang ini ya. Coba saya cross check lagi. Ini udah tegak lurus. Oh, salah, kayak gini mestinya ya. Ini bisa diputar enggak? Nah, saya putar kayak gini, nomor yang tapi telunjuk itu B. Ini mestinya B. Ya kan? Nah, salah juga ya. Sebentar. Wah, ini hubungan kuat arus. Kalau yang 3 itu jelas salah. Sebentar. Yang menunjukkan I, B, dan F yang benar adalah, sebentar, tadi ini jelas salah ya, yang 2 ya. Coba tadi kita ulang kayak gini. Atau posisi kayak gini. Kalau posisi kayak gini nggak boleh, karena I-nya ini. Sampai bingung saya. Ini diputar. Ini benar ya, nomor 3 malah ya. Coba saya mau cari ruang untuk membuktikannya sampai miring-miring ini saya. Aduh, sebentar. Nah, coba saya menunjukkan seperti ini. Kok nggak bisa juga ya? Sebentar. Kuat arus, dia itu tegak lurus. I itu tegak lurus tapi berbeda arah. Kan mestinya gini ya. Sebentar.
ibu jari itu I. Udah clear ya. Kemudian nah ini masalahnya, ini bagaimana caranya memutar ini loh. Kan seperti ini kuat arusnya, ya kan? Nah ini B-nya. Nah ini tinggal diputar saja. Oh ya, paham. Ini I, B, F. Nah ini tinggal diputar aja. Ini kalau muter ini kan 90 derajat ya ini ya. Ini sudut ini dengan ini kan 90 derajat ini. F sama B sama F itu 90 derajat. Ya kan? Nah, berarti ini tinggal diputar saja. Ini diputar. Misalkan ini diputar 190 derajat, itu kan berarti B-nya di atas. Kalau ini diputar B-nya diputar 90 derajat, itu kan berarti di atas. Ini berarti nanti di sebelah kanan F-nya. Ya kan? Nah, kalau ini diputar ke 90 derajat berlawanan jarum jam, berarti ini kan ini B diputar taruh sini. Ini F-nya di sini. Berarti 3 benar. Ya, baru paham saya. Gini. Nah, arahnya gini. Nomor 3 ya. Nah, sudah. Seperti ini. Ini diputar 90 derajat ini B-nya. Kalau diputar 90 derajat, itu kan geser ke sini. Ya kan? Nah, terus yang ini kan mendatar, diputar 90 derajat itu kan pasti ke bawah dia. Jadi gini. Nah. Ya kan? Seperti ini. Berarti pernyataan 3 benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1 terlebih dahulu. Lanjut ini aja. Sama-sama kan ini sama-sama arahnya ke sana ya. Berarti kalau kita ini F ya. F, ini adalah arahnya ke atas. Kalau kita putar ini kan mendatar. Ya kan? Mendatar. Kalau kita biar ke arah atas itu kan diputar 90 derajat. Otomatis B-nya kan di sebelah sini nanti. Bukan di sebelah kanan. Ya kan? Atau gini jadinya. Nah. Kan gini. Berarti B-nya ini. F-nya ke atas. F-nya ke atas sudah benar. B-nya ini salah. Nah. 2 salah. Nah. 3 benar. Nah ini mesti jawabannya 2 benar. Soalnya nggak ada peluang lagi. Kalau 2 karena 2 itu jelas salah. Nah sekarang gini. Cari yang. Nah ini yang membuat saya tadi pusing. Nah seperti ini. Coba. Ini kuat arusnya ya. Kuat arusnya. Ini B-nya. Ini F-nya. Ya kan? Jari tengah itu F-nya. Kan seperti ini. Ini F ini. Nah, ini padahal F-nya ke atas. Kalau misalkan kita geser ke atas, ini F-nya saya geser ke atas, berarti kan 90 derajat ke atas, iya kan? Nah, ini kan yang tadinya mendatar ke bawah, geser 90 derajat, geser 90 derajat, itu kan jadi horizontal ke kiri, ke sumbu X positif, ya kan? Nah, berarti ini F ke atas, benar. Ini geser, ini tadi geser 90 derajat ya. Terus yang ini geser 90 derajat ke kiri. Ini kan ke arah Y negatif. Geser 90 derajat kan ke arah X positif. Berarti ini kan B, jari telunjuk itu B.
berarti B. F-nya ke atas. Kalau I-nya tetap 1 juga benar. Wah, susah banget sih. Ini sebenarnya kalau misalkan pakai komputer grafik itu kayaknya lebih mudah ya. Tapi kan terlalu ribet. Soalnya di sini, komputernya di sana gitu. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat. Ini kuncinya. Jadi kayak gini. Ingat seperti ini. Ini hubungannya tegak lurus, ya. Ini dengan ini juga tegak lurus. Nah, kuncinya ini. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi pada permasalahan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini tadi jawabannya yang benar 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.